Ganis, Ganis ya, Ya, Ganis ya, oke. Em, Tahu MSIB dari mana? awalnya sih pertama saya diajak teman. Kebetulan sebelum ikut di MSIB ini sempat ikut di kampus mengajar juga di Mhm. angkatan keempat. Ya. Nah, waktu itu kan sering tuh kalau di kampus mengajar kita kan harus laporan di Mhm. mengisi logbook gitu. Mhm, Nah, mhm. kebetulan di situs MBKM-nya ada muncul tuh pendaftaran untuk MSIB. Jadi saya coba-coba deh untuk daftarnya. Jadi sebelum lulus di kampus mengajar, selesai programnya, saya Mhm. coba apply di program MSIB. MSIB-nya gitu. Oh, Jadi saya oh, tahu dari situsnya. kamu sudah pernah ikut kampus mengajar? Ini Ya, fakultas teknik ya. ya, Secara keilmuan sebenarnya ini juga supaya kemudian jadi catatan, jadi informasi bagi teman-teman yang ada di jurusan atau di fakultas kependidikan. Karena asumsi mereka, mereka itu tidak bisa ikut MSIB karena mereka kependidikan. Justru yang asumsinya harusnya sama, fakultas teknik harusnya tidak ikut kampus mengajar. ya betul banget. Itu Jadi untuk gimana? program-program kampus Merdeka ini tidak terbatas dari jurusan juga. Mhm. Walaupun di MSIB itu kebanyakan memang jurusan yang berkaitan dengan teknologi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang jurusan non TI juga bisa mengikuti program-program dari MSIB sendiri gitu. Jadi banyak banget keuntungan yang kita dapatkan. Mhm. Selain pengalaman, kita juga banyak belajar di sini terkait dengan teknologi juga. Jadi tambahan ilmu kita dan wawasan kita itu jadi lebih nambah. Itu Oke, sih. ini menarik. Saya coba Ganis pingin supaya nanti ada sebuah komparasi antara program kan kementerian hari ini sedang nge-push banyak program mulai dari kampus mengajar, magang, studi independen, lalu Ya. kemudian pertukaran mahasiswa gitu kan. Lalu ada banyak lagi program-program lain dan mungkin bisa diceritakan pengalaman karena kamu kan non kependidikan masuk ke program kampus mengajar tiga ya, Angkatan keempat. angkatan Saya. keempat. Nah, em, mulai dari proses awal selama kegiatan sampai kepada pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatannya itu seperti apa? Yang di kampus mengajar Di gitu kampus ya. mengajar dulu. Oke, untuk pengalaman sendiri ketika mengikuti kampus mengajar, pertama sih awalnya saya tidak tertarik untuk mengikuti program kampus mengajar ya karena tidak berkaitan dengan jurusan saya. Mhm. Cuman saya waktu itu karena banyak melihat antusiasme dari mahasiswa-mahasiswa di jurusan pendidikan gitu di Mhm. Hamzanwadi, jadi saya tertarik untuk mengikuti kampus mengajar ini. Mhm. Nah, saya coba mendaftar dan coba melengkapi berkas-berkasnya. Saat itu mengikuti tahap seleksi dan Mhm. alhamdulillah dapat. Dan waktu itu saya ditugaskan cukup jauh dari tempat tinggal saya. Mhm. Jadi saya tinggalnya di Selong, Mhm. tapi tempat tugas saya tuh di Suela, di SDN 3 Ketangga. Itu Oke. cukup jauh sih. Nah, untuk Pembelajaran ya dari sisi ininya pengalaman sebenarnya dan lain-lain dan insentif apa saja yang dikasih di situ supaya ada komparasi ini karena begini sejujurnya di kampus kita di Universitas Hamzanwadi itu kalau untuk kampus mengajar alhamdulillah sampai hari ini peminatnya cukup banyak karena memang dan jumlah yang lulus ya juga benar banget. sangat besar gitu. Dan bahkan salah satu yang terbesar di Kopertis wilayah 8. Tetapi untuk program-program yang lain seperti MSIB dan lain itu memang dari sisi peminat itu nggak terlalu besar walaupun kita cukup konsisten, cukup stabil dari sisi jumlah mahasiswa yang mendaftar dan bisa lolos. Artinya dari angkatan 1 sampai ke 4 itu kita bisa mengirimkan utusan mahasiswa. Nah, dari kampus mengajar deh, manfaat-manfaat dari sisi pembelajaran, dari sisi pengalaman, dari sisi kompensasi gitu, dan uh, bisa merubah dirinya Ganis itu dari seperti apa? Silakan. Oke. Kalau dari saya pribadi ya, keuntungan untuk mengikuti program-program kampus mengajar ini banyak banget. Yang pertama, kita bisa dapat
experience kayak pengalaman gitu di luar jurusan kita, terutama nih untuk teman-teman yang non pendidikan gitu, backgroundnya yang bukan pendidikan, banyak banget yang dapat kita pelajari selama mengikuti program kampus mengajar, mulai dari gimana sih caranya ngajar di tingkat sekolah dasar gitu. Terus selain itu kita juga di kampus mengajar itu dapat uang saku dan juga insentif. Untuk di kampus mengajar sendiri, kebetulan di angkatan saya, angkatan keempat waktu kemarin itu, jadi untuk biaya UKT di semester ketika kita mengikuti program itu udah ditanggung dari pihak kampus Merdeka gitu. Nah, terus selain itu ada juga uang saku ya tentunya teman-teman. Uang saku itu diberikan 1 bulan itu sejumlah 1,2 juta. Jadi dicairkan itu per 3 bulan kalau tidak salah waktu itu. Nah, jadi untungnya itu dari segi udah dapat ilmu baru, terus ada pengalaman baru, terus ada juga dari segi keuangan lumayan membantu gitu. Lumayan membantu. Ya. Oke, ini banyak yang nanya ke saya, baik di program MSIB, di kampus mengajar, di pertukaran pelajar, mahasiswa ya. Itu UKT kita ditanggung apa enggak? Nah, ini tadi sudah terkonfirmasi oleh Ganis bahwa itu dibayarkan di samping uang insentif. Ya, nah, benar sekali. Oke, sekarang kita ke teman-teman mahasiswa yang sedang ikut berupaya menyiapkan administrasi. Administrasi apa saja yang harus disiapin dan sebaiknya dia mengurusnya lewat apa. Sebelum sampai kepada proses upload supaya tidak salah. Silakan. Oke, ada beberapa sih tips dan trik dari saya supaya lulus dari MSIB. Pertama, kita harus tentuin dulu nih mau daftarnya di mana, karena di program MSIB ini banyak sekali cabang-cabangnya gitu, di masing-masing mitra beda-beda program gitu. Contohnya untuk dibangkit kan itu programnya khusus untuk belajar tentang cloud computing, terus mobile development, atau kita juga belajar tentang machine learning. Setelah kita menentukan mau daftar di mana, apakah mau daftar magang atau daftar studi independen, nah setelah itu kita baca cermat-cermat terkait dengan persyaratan yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau di MSIB ini ada 2 persyaratan yang harus kita lengkapi. Pertama, persyaratan di program kampus Merdekanya. Kalau mau jalur di kampus Merdeka, jadi harus melengkapi berkas-berkas yang ada di laman MBKM gitu. Dilihat aja di bagian profil, nanti di sana disuruh mengisi untuk kelengkapan terkait dengan KTP, terus ada identitas juga yang jelas di sana. Nah, selain itu nanti ada lanjutannya setelah selesai melengkapi berkas-berkas yang ada di MBKM, kita nanti ada beberapa juga sebagian mitra yang menginginkan dokumen tambahan. Contohnya kayak dokumen untuk kesanggupan nih ketika lulus dari program MSIB yang ada di mitra tersebut gitu. Jadi jangan lupa dibaca persyaratannya. Terus untuk terkait dengan materai itu sendiri ya, ada yang pakai e-materai. Saya rasa itu kayaknya kurang disarankan. Karena banyak yang nggak lulus karena itu. Iya. Sebaiknya itu beli materainya yang asli gitu. Terus setelah itu dilakukan proses tanda tangan basah, baru di scan. Setelah itu baru dilakukan proses upload berkas-berkas. Tapi sebelum di-upload jangan lupa di-recheck itu, dicek beberapa kali agar tidak salah upload gitu, karena besar juga peluangnya untuk tidak lulus ketika kita salah mengupload berkas gitu. Misalkan disuruh upload KTP, malah yang diupload itu KTM gitu. Itu perlu diperhatikan sih. Saya berpikir begini, terkait dengan model pelaksanaan, bentuk-bentuk pembelajaran, kan banyak yang bahkan mahasiswa fakultas teknik sekalipun itu banyak bertanya, Pak, saya tidak terlalu bisa coding, Pak, saya belum terlalu mahir di bidang teknik walaupun jurusan saya teknik. Nah, pada saat pelaksanaan ini sudah lolos seleksi, diterima di situ, ketika sudah dalam pelaksanaan kegiatan studi independen atau magangnya sendiri,
bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh perusahaan itu seperti apa nih? Oh, banyak sekali ya. Untuk model pembelajarannya sendiri untuk dibangkit ya. Eh, Kami tuh ada modelnya self learning sama ada mentor. Jadi setiap 25 orang itu akan dimentor sama satu orang. Nah, di dalam 1 minggu itu biasanya kami akan dikasih satu kelas, kelas yang isinya istilahnya kayak kursus gitu. Terus nanti itu harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Nah, selain itu di dalam 1 minggu itu bakalan ada yang namanya sesi ILT dan juga sesi weekly consultation. Jadi untuk kita-kita yang mungkin merasa kurang pede gitu, masih tidak memiliki basic coding, kita bisa tuh mengajukan keluhan di bagian ketika kita melakukan proses weekly consultation gitu di mentor sendiri. Kita bisa nanyain masalah-masalah yang terkait dengan program-program ini. Terus selain itu di ILT session itu dibagi jadi 3 lagi. Di dalam ILT session itu yang pertama ada yang namanya ILT cloud computing. Itu tergantung dari learning path yang kita ambil. Kalau di sana selain dapat ILT cloud computing itu tentang pembelajaran tentang cloud. Nah, terus ada juga namanya ILT SS atau soft skill. Jadi selain kita belajar tentang teknologi, kita juga belajar tentang soft skill. Bagaimana kayak time management, terus gimana sih cara bangkit ketika mengalami keterpurukan, stagnan. Nah, selain itu juga ada beberapa kelas-kelas motivasi. Terus yang terakhir nih menurut saya yang paling berkesan itu adalah ILT English gitu. Jadi di sana kita di mentoring langsung sama orang dari luar gitu, dari Amerika, dan di sana walaupun kita belum bisa berbahasa Inggris